Hai, ketemu lagi nih sama Bu Eni. Nah, hari ini kita akan bahas materi lanjutan dari seni musik tradisi. Yang pertama kita sudah belajar tentang musik tradisi dan jenis alat musik. Lalu kita telah membahas tentang penugasan dan identifikasi dari kelompok jenis musik tradisi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apresiasi musik tradisi. Apa sih apresiasi itu? Kita akan jelaskan apresiasi khususnya di bidang musik dengan detail. Mohon diperhatikan ya. Apresiasi musik tradisi by Nona Ini ID. Apresiasi apa sih? Nah, kata apresiasi itu asalnya dari bahasa Latin yang artinya adalah appreciatio, yang artinya menghargai. Nah, kalau kita lihat nih apresiasi berdasarkan pengertiannya, apresiasi itu adalah semua aktivitas yang memberikan penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah karya sastra ataupun karya seni tertentu. Apresiasi juga merupakan bentuk kagum yang keluar dari diri penikmat karya seni ataupun karya seni itu sendiri. Nah, sekarang kita cek deh, kamu itu sebenarnya seorang penikmat seni atau mungkin kamu pelaku seni. Apakah kamu suka mendengarkan musik? Atau kamu lebih suka bermain alat musik? Kamu di posisi yang mana ya? Atau kamu lebih suka berjoget jika mendengarkan suara musik itu sendiri? Ayo, kalian ada di posisi yang mana ya? Akan kita bahas lebih lanjut tentang apa itu apresiasi khususnya di ranah musik. Nah, untuk menjadi seorang apresiator, sebenarnya harus ngapain aja sih kita? Apa seorang apresiator itu seorang penikmat musik? Atau penilai musik? Atau pengamat musik? Atau penggila musik? Atau pemain musik? Lalu yang mana sih yang disebut apresiator itu sebenarnya? Nah, untuk menjadi seorang apresiator, kita harus menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, yang benar itu adalah kita menjadi seorang penikmat musik, penilai musik, dan pengamat musik. Sedangkan untuk seorang penggila musik dan pemain musik itu bukanlah apresiator. Lalu apa sih manfaat dari apresiasi? Yang pertama, agar kita memahami tentang karya seni dari berbagai sisi, lalu meningkatkan rasa kecintaan terhadap karya seni dan sesama manusia. Lalu bisa menjadikan sarana untuk melakukan edukasi, hiburan, empati, dan lain-lain. Yang terakhir, apresiasi juga bisa untuk meningkatkan dan mengembangkan suatu karya seni menjadi lebih baik di masa yang datang. Tujuan dari apresiasi yang pertama, untuk mengevaluasi dan mengembangkan nilai estetik karya seni. Selanjutnya, untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berkreasi dan berimajinasi. Yang ketiga, untuk menyempurnakan keindahan karya seni. Lalu jenis apresiasi itu apa sih? Apa aja sih? Sebenarnya ada 3 jenis apresiasi. Yang pertama adalah jenis apresiasi empatik. Yang kedua, jenis apresiasi estetis. Yang ketiga adalah jenis apresiasi kritik. Oke, setelah ini kita akan bahas dengan detail 3 jenis apresiasi ini. Mohon diperhatikan ya. Yang pertama, apresiasi empatik. Apa sih yang disebut dengan empatik? Kalau kita mendengar kata empatik, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah rasa simpati atau rasa terhadap sesama.
Oke, yang disebut apresiasi empatik itu jenis apresiasi yang merupakan aktivitas menilai atau menghargai karya seni yang dapat diterima secara indera saja. Jadi yang hanya dapat dirasakan oleh indera yang kita miliki. Indera apa saja yang kita miliki? Ayo. Yang pertama ada mata. Lalu mata penglihatan, lalu kita punya indera perasa. Kita juga punya indera penglihatan. Dan kita punya indera penciuman. Itulah yang kita gunakan untuk melakukan apresiasi empatik. Yang selanjutnya, apresiasi estetis. Jenis apresiasi ini merupakan kegiatan menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan pengamat yang mendalam dan penghayatan yang lebih teliti. Jadi apresiasi estetis ini tidak hanya menggunakan indera, tetapi sudah menggunakan perasaan dan penghayatan. Nah, yang selanjutnya nih, apresiasi kritik. Apa sih apresiasi kritik itu? Jadi, apresiasi kritik itu jenisnya merupakan aktivitas yang menilai suatu karya seni dengan melibatkan tafsiran, analisis, deskripsi, klarifikasi, evaluasi, dan penghargaan. Jadi apresiasi kritik itu adalah jenis apresiasi yang melibatkan semua pengetahuan yang kita miliki. Dan kalau kita melakukan apresiasi kritik, kita biasanya merupakan orang dengan pendidikan yang lebih tinggi. Di tingkat SMA, kita juga bisa melakukan apresiasi kritik. Tetapi lebih detail, apresiasi kritik biasanya juga dilakukan oleh para mahasiswa dan dosen. Nah, kenapa apresiasi kritik itu sangat dibutuhkan? Karena sebagai seorang pengamat seni, kita bukan hanya menikmati sebuah karya seni, tapi kita bisa menganalisis dan mendeskripsikan karya seni itu lebih detail dari berbagai sisi. Nah, bagaimana caranya melakukan apresiasi kritik itu akan dibahas dengan lebih rinci di pertemuan selanjutnya. Oke, kita next ya. Yang selanjutnya adalah tahapan apresiasi. Ada 5 tahapan dari apresiasi. Yang pertama, tahap pengamatan. Pengamatan itu proses di mana suatu karya seni tidak hanya melalui indera saja, tetapi memberdayakan seluruh pribadi seseorang. Maksudnya bagaimana? Jika kita melihat sebuah karya, kita tidak hanya mengamatinya saja, kita bisa juga menyentuhnya. Tetapi dengan pengamatan itu, kita juga bisa melakukan menentukan karya itu baik atau tidak, karena dari pribadi kita, backgroundnya kita sudah suka dengan karya yang seperti itu, atau mungkin background kita nggak suka dengan karya yang seperti itu. Nah, selanjutnya aktivitas fisiologis. Aktivitas ini suatu tindakan nyata saat melakukan sebuah pengamatan. Tindakan fisiologisnya seperti apa? Misalnya kita menanyakan gimana sih cara pembuatannya, atau siapa sih pembuatnya, kenapa membuatnya dengan teknik seperti ini, atau kenapa yang digambarkan seperti ini. Itu contohnya pengamatan seperti itu. Yang ketiga adalah aktivitas psikologis. Psikologis adalah aktivitas yang merupakan persepsi dengan evaluasi yang menimbulkan suatu interpretasi imajinatif sebagai pendorong kreativitas. Nah, sebagai seorang pengamat nih, kita juga boleh mempunyai persepsi kita sendiri yang sifatnya itu adalah interpretasi atau imajinatif. Maksudnya gimana? Itu adalah pendapat dari kita sendiri. Karena kalau misalnya kita melihat sebuah karya, pasti ada dorongan kita untuk berpikir ke hal yang lain atau mengimajinasi dengan hal yang lain. Itu tidak salah, karena sebagai seorang apresiator, kita memang berhak untuk memiliki imajinasi itu sendiri. Nah, yang keempat nih, aktivitas penghayatan. Aktivitas ini merupakan pengamatan sebuah karya seni lebih mendalam, karena jika kita sudah mengamati dengan indera, kita sudah melakukan aktivitas psikologi dan imajinasi kita sudah bermain, kemudian pengamatannya itu akan kita lakukan secara mendalam terhadap suatu karya seni itu. Yang kelima adalah aktivitas penghargaan. Nah, kalau orang bisa
mengamati sesuatu berarti dia juga harus bisa memberikan penghargaan. Nah, aktivitas ini meliputi evaluasi terhadap objek karya seni serta menyampaikan masukan. Nah, masukan ini bisa masukan yang baik atau masukan yang buruk. Oke, perlu diingat di sini ya, apresiasi itu bisa memberikan masukan yang baik dan yang buruk. Jadi tidak selamanya kita memberikan apresiasi itu berupa tanggapan yang buruk, karena tidak semua apresiasi itu bersifat kritik dan ada 3 jenis apresiasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, next ya. Nah, terus fungsi dan tujuan akhir dari apresiasi musik itu apa sih yang ingin diharapkan? Nah, untuk fungsinya ada 2 fungsi dari kegiatan apresiasi seni, yaitu agar kita dapat meningkatkan dan memupuk kecintaan karya bangsa sendiri dan sekaligus kecintaan kepada sesama manusia. Yang kedua, sebagai penikmat, penilai, dan empati dan hiburan. Selanjutnya, tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya, setelah melakukan apresiasi musik, yang diharapkan kita bisa mengembangkan nilai estetis karya musik, menambah kecintaan terhadap seni musik, menambah kreativitas dalam berkarya musik. Lalu kita juga bisa menyempurnakan sebuah karya musik itu. Lalu kita juga boleh membangun kemampuan untuk menciptakan sebuah karya seni yang lebih baik. Selanjutnya, itu bisa jadi sarana untuk menikmati, mendapatkan hiburan, serta menambahkan wawasan pengetahuan. Yang terakhir nih, kita bisa menciptakan hubungan yang timbal balik yang positif antara si pembuat karya seni dan pengamat karya seni. Selanjutnya ya, ini yang paling penting nih. Kalau kita sudah lihat materi, pasti harus ada tugasnya dong. Tugasnya apa sih? Yang pertama, kamu harus siapkan dulu buku tulis, alat tulis, bisa berupa ballpoint atau pensil, tapi usahakan gunakan ballpoint saja ya. Selanjutnya nih, kamu harus bikin dulu tabel pengamatan seperti contoh di bawah ini. Berikan judul apresiasi seni musik, lalu tuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Buatlah tabel seperti ini. Yang pertama adalah nomor, ada aspek pengamatannya di sini, ada 5, ide, gagasan, dan penguasaan seni musik, irama, harmoni, dan kekompakan. Nilainya kalian boleh kasih nilai 60-100, nggak boleh di bawah itu ya guys, maksimal 100 dan minimal 60, dan harus kasih alasannya. Oke, jadi kita di sini akan bertindak sebagai seorang juri, seolah-olah kita melihat sebuah pertunjukan musik. Kita belajar untuk mengapresiasi sebuah musik dengan menggunakan aspek pengamatan ini. Nah, aspek ide dan gagasan itu artinya apa sih? Ide itu artinya yang disampaikan itu idenya benar-benar bagus, dan kamu di sini boleh kasih nilai, misalnya kamu kasih nilai 80. Alasannya kenapa kamu kasih nilai 80? Berarti dia pemain musiknya itu punya ide dan gagasan yang sangat menarik. Jadi kamu memberikan nilai 80 karena menurut kamu sangat bagus, misalnya kayak gitu. Lalu yang kedua, penguasaan alat musik. Kamu memberikan nilai penguasaan alat musik jika tampilan yang kamu lihat nih benar-benar bagus sesuai dengan alat musiknya dan semua pemainnya bisa menggunakan alat musik tersebut. Yang ketiga, irama. Musik yang dihasilkan itu menghasilkan irama yang enak didengar. Lalu harmoni. Harmoni itu terjadi jika musik itu benar-benar menyatu satu sama lainnya. Yang kelima, kekompakan. Karena bermain musik itu di sini akan kita amati berkelompok, jadi kalian juga harus melihat kekompakan antara pemain musik satu dan pemain musik lainnya. Oke, kita sudah siap untuk melakukan apresiasi musik ya. Silakan dinikmati dan jangan di skip ya, karena ini permainan musik dari teman-teman kalian. Selamat menikmati ya.